Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno dalam episode ke-365. Kali ini kita akan ketemu dengan penggerak komunitas atau jaringan penggerak komunitas KAIS Indonesia ya. Oke, Arion, thank you. Terima kasih sudah mampir ya. Terus kita ini ya. Sambil kita nunggu, kita jawabin yang satu ini dulu. Dari Satrio, Pak, kalau bersedekah saat Ramadan, apakah kita mengharap berbaik kebaikan untuk usaha kita? Apakah itu diperbolehkan? Jawaban singkatnya, boleh. Tapi mengharapnya cuma satu, bukan dari manusia, hanya dari Ilahi Ta'ala, hanya dari Allah ya. Karena ada yang bilang harus ikhlas tanpa mengharap balasan. Lah kalau niat kan gini, ya Allah, saya melakukan ini karena perintahmu lillahi ta'ala, berarti karenamu ya Allah. Itu ikhlas nggak? Ikhlas. Yang balas siapa? Yang kita niatkan kan. Jadi bulan Ramadan adalah waktunya di mana diberikan berlipat-lipat kebaikan apapun yang kita upayakan, asal diniatkan karena Allah. Niat bukan di mulut ya, niat di sini sama di sini. Oke, jadi Satrio, gaspol remblong, gercep, gerak cepat, gaspol remblong. Ada orang puasa kasih botol air. Saya ingat kalau lagi di buka puasa ya di Tanah Suci, itu kan semuanya udah ada makanan, udah pokoknya udah disiapin, udah ada air minumnya segala macam. Dari kita tukeran gitu ke teman kita, itu aja udah dihitung ya, tukeran, padahal tukeran loh. Kita ngasih, terus dia ngasih ke kita, itu aja udah dihitung sebagai satu kebaikan. Dan satu kebaikan di bulan puasa dikali 70 kali lipat kan. Pokoknya kayak ibaratnya washing time, cuci gudang ya, dimana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Kalau udah topiknya ini saya senang banget sebenarnya. Ya, jadi boleh nggak kasih buka puasa buat atau sedekah untuk orang kaya raya, konglomerat yang lagi puasa? Boleh banget. Walaupun hanya dengan sebutir kurma atau secangkir teh atau sebotol aqua atau sebotol air mineral, oke ya. Jadi berlomba-lomba, nggak usah pilih-pilih kalau ngasih sedekah kepada siapapun. Lah kalau orang kaya namanya sedekah bukan hadiah, itu bisa sebutnya hadiah, sama juga ya. Jadi kalau yang di luar bulan Ramadan itu kita kadang-kadang suka milih-milih, ini harus asnaf, harus dari fakir, dari miskin, dari orang yang berhak menerima sedekah. Di bulan Ramadan everything goes ya, kecuali zakat ya, tapi sedekah, hadiah segala macam, kata-kata baik, senyuman, menolong orang dan seterusnya, itu gas, jangan injek rem, gas terus.
Oke, coba kita lihatnya. Udah ada siapa nih di sini? Selain Aryon IG. Weh, udah ada Coach Idanur. Thank you Coach. Yuk kita lihat siapa nih yang hadir. Yang hadir. Coba kita lihat. Sopo sing hadir? Sopo sing hadir? Yang hadir satu, namanya Risa Budiarti. Mbak Risa, panggilannya Ica. Dan Rocky Farenza. Rocky panggilannya. Wow, kayaknya saya baru sekali ketemu orang Indonesia namanya Rocky. Biasa ingat saya ya, ini pasti ada inspirasi film apa tuh, Rocky Balboa. Oh keren, mantap. Yuk kita panggil di sini Rocky Farenza dan Macha Cooking. Hello Macha, Rocky Farenza. Mudah-mudahan bagus ya signalnya. Amin. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Halo, Prof. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ica di kota apa? Ica di kota apa? Saya dari Bandung, Prof. Kumaha damang? Alhamdulillah damang, Prof. Alhamdulillah. Kalau Bang Rocky dari mana Bang Rocky? Kalau saya dari Bengkulu. Ini basisnya Skies. Atau kalau Bengkulu bilangnya bukan Selamat Skies malam, ya, Coach. Skis. Skis bukan? Skis. Iya, skis. Skis. Kalau Chin bilang kok skis sih? Nah, tapi saya kalau pelajarin ya, Skies itu karena dulu profesinya Chin itu adalah seorang yang doyan terbang terus gitu ya, karena kebutuhan profesi. Nah, maka itu namanya Skies. Padahal singkatannya skillful Entrepreneur. Keren. Oke, kita mulai dengan perkenalan dulu. Yang duluan muncul yang sebelah sini siapa nih? Sebelah sini siapa nih? Itu nggak Saya. kelihatan ya sebelah sana. Raiza, perkenalan dulu, habis itu baru ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Budiarti yang sering dipanggil Ica gitu ya. Saya dari Bandung dan saya punya produknya keripik kentang. Pertama-tama terima kasih ya Prof atas waktunya kita bisa ngobrol bareng seputar perusahaan, dan nggak lupa pula sama Coach Idanur. Terima kasih Cid atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk ngobrol bareng. Alhamdulillah setelah saya ikut Skype OKOC itu sangat berarti buat saya gitu ya Prof, untuk pengembangan usaha-usaha saya gitu. Dan ya, di sini saya mau perkenalkan produk saya. Sebenarnya saya kalau di rumah itu banyak ya, cuman saya menonjolnya dari satu produk Prof, yaitu keripik kentang gitu. Dan dulu awalnya ini usaha bersama mama, orang tua saya gitu. Gimana nih mau pengen bikin apa gitu. Dan kita kepikiran adalah keripik kentang gitu.
gitu, yang jarang-jarang kan gitu. Dan kalau dulu ya kemasannya masih saya masih kayak gini ya, Prof. Eh, kayak Oh ya, gini, clear ya plastik. masih pouch biasa ya, pakai plastik biasa. Dan sekarang alhamdulillah udah beralih ke pouch yang baru, yang seperti Wih, ini. pending pouch yang baru Gitu. ya. Iya, Keren. gitu. Masya Allah. Itu belakangnya udah penuh dengan produk aja tuh. Iya, Prof. Sekarang lagi mengembangkan lagi, pakai nggak hanya kemasan kayak gini, tapi saya karena sekarang mau Lebaran lagi mau bikin hampers-hampers, cuman karena barangnya belum ada semua, belum datang semua, belum terjadi hampersnya. Cuman baru ini kemasannya kemasan untuk toples gitu. Oke, jadi udah siap-siap buat Lebaran. Iya, Prof. Lebaran. Siap-siap datang. Masya Allah, Masya Allah. Hmm. Oke, makasih Ica perkenalannya. Iya. Sama-sama, Prof. Silakan Bang Rocky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Prof, nama saya Rocky Farenza, biasa dipanggil Donga Rocky. Kalau di Bengkulu itu panggilan untuk abang itu Donga. Kalau kayak di Jakarta itu kan abang, ada di Bali itu beli gitu. Nah, kalau saya panggilannya Donga Rocky, biasanya teman-teman manggil. Kalau perempuan apa? Tinggalnya di Bengkulu. Kalau perempuan Inga. Ingat, Inga. Kalau laki-laki Donga. Saya Donga Rocky Donga dan dipanggil. Inge. Oke, Inge dan Eh, Donga. Donga dan Inge di Bengkulu. Salam. iya, salam dari Bengkulu. Nah, saya tinggal di Tengah Padang, di Bengkulu Kota. Dan juga Alhamdulillah sekarang sebagai membernya OC, SKIS tadi yang udah sedikit diceritakan oleh Profesor Indra tadi ya. Iya, SKIS. OC itu. Nah, untuk produk saya sendiri itu parfum ya. Parfum. Nah, parfum itu bisa parfum badan, juga ada parfum ruangan yang aromaterapi gitu. Cuman yang lebih banyak diminati yang memang awal merintis usaha itu yang parfum untuk badan ataupun baju karena dia kan non alkohol gitu. Ya, Nah, bedanya dari parfum lain itu apa? Karena biasanya kalau orang pakai parfum itu kan wangian bisa tahan lama gitu. Nah, kalau kita itu pakai parfum. Nah, kemudian ketika kita berkeringat atau beraktivitas itu aromanya lebih memancar gitu dan juga tahan lama. waduh. Itu sekilas tentang Farenza Parfum ya. Terkenalnya Farenza Parfum gitu. Parenza parfum. Oke, ya, ya. Bentar ya, saya nyapa dulu. Assalamualaikum, mohon maaf Ya. Bang Dr. Lutfi, saya nggak bisa on cam lagi live Instagram. Lanjut, izin monitor. Oke, mohon maaf. Ada Oke, undangan siap. jadi paralel. Oke, Wah, sibuk ya, Bro. nah kita sekarang masuk sesi 2. Tadi perkenalan katanya tak kenal maka tak aruf, betul ya? Betul nggak? Betul. Kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal maka tak sayang itu sudah biasa, tapi kalau kita di Oh, udah OKOC biasa. panggilannya tak kenal maka tak Tak kenal aruf. maka tak aruf. Iya, tak kenal maka kenalan. Gitu. Kalau Betul. anak milenial bilangnya apa? Tak kenal maka tak apalah. Ya, anak milenial. Oke, nah yang kedua nih, tadi udah cerita sedikit mengenai produk masing-masing.
Sekarang supaya teman-teman yang hadir di sini nggak penasaran, langsung aja promosi. Oke, promosi yang Oke. dijual. Harganya berapa, barangnya apa aja, variannya apa aja, bisa beli di mana, bisa kolaborasi seperti apa, jadi reseller, agen, distributor, dan seterusnya seluruh Indonesia. Gimana caranya menjadi reseller atau berkolaborasi, dan harganya bedanya berapa dengan yang retail. Oke, silakan. Ica, gaspol Ica. Boleh. Ya, eh, ini saya dari kemasan 100 gram. Kalau sudah kemasan seperti ini dijual di toko-toko itu udah 25.000, Prof. Gitu. Kalau jadi di reseller ke saya, harganya jadi 20.000 gitu. Terus saya memang kebanyakannya yang reseller tanpa ini ya, tanpa pouch yang kayak gini, kebanyakannya ya itu yang pakai ini, yang pakai kemasan standing pouch biasa gitu. Jadi ada juga yang apa di brand ulang sama dia gitu. Dan saya kebetulan cuman ada di IG sama handphone di WA via. Kalau di IG saya ada di Maca Cookings untuk pemesanannya. Kalau di WA ada di link IG ya, nanti bisa dilihat di situ. Kebetulan pemasaran saya cuman baru lewat IG dan WA teman-teman sekitar aja sih, Prof, gitu. Dan separuh itu udah ada yang ngambil untuk disimpan di koperasi-koperasi dinas. Dan sekarang saya pengennya untuk nama macanya sendiri pengen lebih eksis lagi di luaran ya untuk para UMKM gitu, Prof. Masya Allah, Masya Allah. Cuman lewat WA dan IG WA dan IG. udah lumayan ya, jualannya udah lumayan ya. Ya, alhamdulillah dok, Prof. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi kalau lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi di IG atau di e-commerce atau di Shopee dan seterusnya. Iya, Gitu. kalau di Shopee belum sih, Prof. Cuman karena saya kan ikut UMKM dan Skies Indonesia ini baru bergabung, jadi saya belum begitu meluas gitu, Prof. Oke, Dulunya banyaknya yang offline aja gitu. Oke. Nah, sekarang antara yang offline sama yang online kira-kira berapa tuh? 50-50 atau lebih banyak offline-nya atau online yang lebih banyak? Lebih banyak offline ya. Jadi lebih banyak yang datang ke rumah, terus teman-teman dan saudara-saudara yang datang bawa temennya lagi. Nah, kebanyakannya yang seperti itu, Prof. Gitu. Kalau untuk keluaran di toko-toko saya cuman baru dua toko di mall pelayanan publik sama kemarin di Cafe de Art yang di Jalan Sunda gitu. Oke, Jalan Sunda yang Iya, dekat di Jalan Sunda. Jogja, dekat Jogja. Iya, depan Jogja. Oh, Masya Allah. Itu namanya apa ya yang depan Jogja? Cafe sih, Prof. Di situ Cafe de Art kalau nggak salah, cafe gitulah. Oke, Masya Allah. Terus kalau mau kerjasama gimana nih? Boleh kalau mau kerjasama nanti bisa via WhatsApp saya ya, Prof. Nanti bisa hubungi langsung ke saya gitu. Soalnya yang di IG juga itu langsung terhubung saya. Sok
Tingali hela ieu teh. Coba ada nggak di IG nomor teleponnya Ica? Sebentar ya. Apa namanya? Risa Dwi Oh, Fadlan. kalau kalau yang itu yang pribadi dok, Prof. Yang Oh, Aca jualan yang Cooking. Cooking, ya. Aca Cooking. Nih, oke ada 0898 6036 857. Betul ya? Ya, betul. Situ. Ini. Ya, Ini ya, ditulis betul. dalam kurung fast respon. Fast Oh ya, respon. iya dok. Iya, Prof. Nah, Soalnya saya segala ngelakuin sendiri, jadi semuanya belum di belum diedit semua. oke. Nah, di Instagram itu juga bisa WA-nya langsung diklik di sini. Klik, langsung kebuka Iya, WA-nya langsung kirim. Jadi iya, nggak iya. harus ngetik-ngetik lagi. Kalau di sini kan masih ditulis terus orang masih ngetik-ngetik. Iya, linknya Jadi, saya belum gitu. nah nanti tinggal tanya sama Chin ya. Udah itu Iya. terus nanti tanya sama Chin gimana caranya supaya nggak 4L. 4L teh naon? Tahu nggak? Yang 4L mana, apa? Prof? Ya, Bang Rocky tahu nggak? 4L itu apa? 4L. belum tahu Lemah, nih. letih, Yang mulai lesu. top ini. Kalau orang Yang Jakarta bilang 4L itu lu lagi. Jadi yang ngerjain ya Lu istri. lagi. Oh iya. gitu. Salah ya? Iya, kalau mau tumbuh kan nggak boleh lu lagi. Jadi harus delegasi ke Iya, orang, ambil delegasi. perannya karena masing-masing orang punya keahlian masing-masing kan. Iya. Ya, oke. Thank you promosinya dari Ica. Ayo silakan sekarang Pak Rocky. Sama-sama, Prof. Nanti tambahin lagi Halo boleh. semuanya, untuk teman-teman selamat malam. Untuk menyambut Ramadan ya, biar makin khusyuk untuk beribadah dan juga nanti untuk Lebaran gitu kan, biar nanti ketika salaman ataupun bertemu dengan teman nggak bawa apa gitu. Ini Baroki rekomendasikan parfum dari Farenza Parfum, itu nama produknya I Am Parfum, artinya parfum saya, parfum kamu dan parfum kita semua gitu. Nah, jadi kelebihan dari parfum ini adalah dia tidak memakai alkohol. Nah, jadi ketika biasanya kita memakai di baju ataupun di badan itu tidak akan berefek apapun gitu. Jadi aman ya untuk semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua juga bisa. Nah, untuk pembelian sendiri ataupun mau membeli gitu ya, langsung bisa di ownernya langsung, Rocky Farenza, atau saya sendiri bisa lewat Instagramnya Farenza Parfum Bengkulu, atau langsung ke Instagram pribadi saya Rocky Farenza bisa. Dan juga alhamdulillah ada beberapa reseller juga masih di Provinsi Bengkulu, khususnya itu ada di Kabupaten Bengkulu Utara, di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu Selatan, dan juga di Rejang Lebong. Itu. Jadi kalau mau mesan bisa kepada saya langsung ataupun kepada reseller. Kalau untuk harga, alhamdulillah ini kemasannya mewah ya. Walaupun dia minimalis tapi terlihat mewah dan pas di kantong. Dengan harga hanya Rp75.000 saja bisa mendapatkan ini. Kelebihannya daripada yang lain itu, pernah saya mendengar ada yang beli sama saya, itu katanya, "Hah, 75.000, murah bener," katanya. Biasanya saya beli hanya 100.000, biasanya saya beli Rp100.000, dia bilang itu. Jadi kalau sama Baroki itu murah saja, hanya 75.000 bisa mendapatkan parfum premium dengan harga yang ekonomis. Jadi pas di kantong, pas di hati, dan juga pas untuk semua orang. Ketika bertemu dengan kita itu, wah, segar banget orang. Udah ganteng, cakep, wangi lagi. Wah, Apakah Anda itu tertarik? Yuk, langsung. itu harganya berapa tadi, Rocky? Rp75.000. Ini Oh pas iya, di iya, iya. kantong. Berapa mili? Ini 35 mili.
Dan juga dia non alkohol, jadi aman untuk semua kalangan. Oke. Jadi kalau 100 mili itu kali 3 ya, berarti 200 ribuan gitulah ya. Sekitaran itu. Oke, mantap banget. Ini kalau parfum harus ada izin apa ya? Kalau parfum, kalau ini Bepom ya, kalau makanan, kalau parfum entah izinnya. Soalnya kan kalau rokok itu langsung dari pabrik biasanya. Jadi alhamdulillah udah surat perizinan langsung dari pabrik gitu. Jadi memang nggak mau ribet gitu kan. Jadi memang produksi langsung pabrik gitu. Coba tanya ke pabriknya. Kalau saya mau parfum halal, cap halal bisa nggak? Insya Allah ini halal kok. Walaupun mungkin memang belum ditanyakan tentang perizinan gitu kan. Tapi insya Allah halal karena memang udah di seluruh Indonesia gitu. Oke. Dan Saya alhamdulillah udah banyak pelanggan juga itu dari Polda, dari Dinas Kesehatan juga, dari pariwisata gitu kan. Alhamdulillah mereka setelah membeli itu, wih, mau lagi dan mau lagi. oke, keren keren. Ininya rasanya ada apa aja? Tadi saya lewat. Oh, rasa. Dia ada 3.600 varian rasa. Bisa dipilih sesuai dengan keinginan gitu. Biasanya kan ada yang orang itu memang udah hobi pakai parfum. Yang kayak gini kan Bulgari Aqua ini memang kalangan masyarakat itu familiar namanya Bulgari Aqua. Juga ada varian lain misalnya nanti ketika seseorang mau membeli parfum dan dia tidak tahu mau aroma apa nanti bisa direkomendasikan. Kayak misalnya kita itu senangnya aroma segar, aroma yang lembut atau aroma yang kuat menyengat dan lain sebagainya itu bisa kita rekomendasikan. Jadi nggak perlu khawatir nanti salah membeli, saya maunya yang lembut dikasihnya yang segar gitu. Bisa Oke, direkomendasikan sesuai dengan keinginan. 3.600 varian. Iya, 3.600 varian. Itu gimana milihnya tuh? Kalau itu tadi, kalau yang biasanya udah memang sering pakai parfum kan tahu dia aroma apa. Tapi kalau yang belum tahu nanti direkomendasikan mau aroma yang mana gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada protes dan tidak ada ini ya dari masyarakatnya. Alhamdulillah semuanya lancar gitu. Dan Ini banyak yang mau lagi beli gitu. Udah langganan. ya, ini ada campuran alkoholnya nggak? Dia nggak pakai alkohol. Kalau biasanya kalau parfum itu kan ada yang alkohol, ada yang pakai absolut itu untuk campuran, tapi dia bukan alkohol untuk sekedar mengencirkan. Karena kalau misalnya langsung dia ininya saja itu kental, jadi nggak mau keluar untuk disemprot dia. Jadi dia ada campuran absolut gitu. Oke. Kalau ini masih disemprot ya? Iya, dia main semprot. Karena Gini, ada gini. yang ini kan, ada yang diambil kayak stick gitu terus ditek-tek. Kalau Jadi yang itu belum tahu. kayak itu kayak tusuk gigi gitu, shoot diambil, taruh sini gitu. Oh, kalau yang itu belum pernah dengar. Yang tahu Belum ya? itu kayak parfum roll, itu mungkin pernah dengar parfum roll. Mereknya apa Baroki? Ini mereknya IM Parfum, Kak. IM. Langsung Iya, parfum kita. order buat itu. Tadi Boleh ada yang untuk nanya yang di berapa Bengkulu lama maupun di nempel luar. parfumnya? Itu insya Allah kalau sejauh ini bukan dari ininya ya, tapi dari masyarakat tanggapan langganan-langganan katanya memang 24 jam. Kalau memang nggak percaya bisa dibuktikan sendiri kok, beli aja dulu. Kalau dari donga pernah pakai, nempelnya berapa lama? Kalau saya seharian itu masih nempel dia ketika belum dicuci. Kalau udah dicuci udah nggak nempel lagi. Bahkan ketika berkeringat itu menangnya dari parfum yang lain, ketika berkeringat ini baunya keluar gitu.
Jadi ketika aku kan sering makainya di tangan kayak gini, kemudian ditarik kayak gini misalnya. Nah, ketika kita olahraga ataupun bergerak itu keluar sendiri itu apa aromanya gitu. Jadi kalaupun berkeringat nggak bikin bau apek. Masya Allah. Ada nggak bilang gini, saya lahir tanggal sekian, kira-kira dari 3.600 itu Oh, yang cocok, itu yang mana ya gitu. Ada nggak? kalau sejauh ini belum ada yang bertanya kayak gitu. Paling bertanyanya tentang aroma. Saya belum tahu aromanya seperti apa. Biar direkomendasikan. Kalaupun udah ada produknya nanti langsung datang rumah ke rumah gitu kan untuk langsung ditawarkan mau aroma yang mana gitu. Karena memang biasanya udah ada ready di rumah. Jadi tinggal diantarkan sama konsumennya. Ini ada beberapa varian yang udah ready. Silakan dipilih gitu. Oke, Masya Allah ya, keren-keren. Dah, Memang jadi parfumnya udah tahu ya. memang pakaian sendiri juga. Terus kalau teman-teman mau jadi ini, udah tadi ya, udah diceritain ya, gimana Iya, caranya bisa jadi. langsung ke Varianza Parfum atau langsung ke WA-nya Baroki di Instagram ada. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok juga. Dapat harga khusus nggak? Insya Allah semua media ada. Ada harga khusus kalau untuk reseller ataupun ngambilnya lebih kayak satu lusinan gitu. Ada harga khusus. Oke, sip. Nah, oke. Nah, kita masih punya sekitar waktu 25 menit lagi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi kita udah cerita mengenai produknya apa. Dan orang-orang kalau lihat, wah kayaknya senang banget deh punya keripik kentang, terus apa lagi, parfum, dan seterusnya ya. Nah, Oke, emang siap, kalau Kak. kalau Fokus. kalau usaha itu selalu kelihatannya senang aja atau ada susahnya? Ada susahnya nggak sih, Ica sama Rocky? Oh, Ada susahnya. Ada Pasti. ya? Tapi nggak diliatin. Yang diliatin sama orang itu senang-senangnya aja. Biarin orang Oke, lihat senang. Susahnya biar kita sendiri yang merasakan. Jadi kan susah itu sebagai pembelajaran untuk kita agar membuat kita kuat untuk bisa jadi sukses gitu. oke. Nah, kira-kira pembelajaran itu boleh nggak di sharing-sharing, dibagi-bagi? Boleh nggak? Yang Boleh pembelajaran di sering. boleh ya? Ah, saya sebutnya cerita-cerita pahit. Cerita-cerita pahit dalam usaha. Para tamu-tamu ngobrol santai supaya yang lain bisa dengerin, belajar, dan nggak harus mengalaminya, tapi bisa mendapat atau memetik pelajaran dari cerita teman-teman. Silakan Ica. ya, pengalaman terpahit itu ikut bazar, ikut bazar di salah satu acara gitu ya, Prof. Udah semangat tuh, udah bawa banyak dan alhamdulillah banget di situ eh, nggak ada yang beli satupun walaupun saya udah nawar-nawarin ya, cobain ya, testernya pada dicobain kan, cuman dari situ nggak ada dong, Prof, yang beli satupun gitu di acara. Pengalaman untuk ikut-ikut bazar di apa gitu dengan acara apa, jadi bisa bisa apa ya, bisa membedakan acaranya nanti. Betul. Oh, kita cocoknya di acara ini nih, yang seperti ini. Mungkin kita lebih up lagi penjualan. Nah, di acara kemarin itu acara kebudayaan sih, banyak orang, cuman entah kenapa nggak ada yang ngelirik satupun gitu, Prof. Ya, pengalaman-pengalaman pahit tentang bazar-bazar yang kayak gitulah. Kalau bazar ya memang gambling ya, termasuknya gitu kan, Prof. Cuman dari situ udah ada beberapa kali bazar
nggak ada yang beli satupun gitu. Tapi alhamdulillahnya pas pulang ke rumah ada reseller-reseller yang ngambil, terus ada yang teman-teman yang beli gitu, ada yang dari temen ade atau dari mana gitu. Nah, dari situ paling pahitnya ketika ikut keluar mau mau nge-up nama kita sendiri, nama Maca sendiri, tapi nggak ada yang nge gitu. Dan untuk sampai saat ini dari pemasaran saya memang belum terlalu luas ya, Prof. Karena dengan mungkin saya dengan OKOC Skies ini mudah-mudahan jalannya saya untuk maju lagi gitu. Amin. Wah, oke. Nah, itu betul-betul rasanya kalau dilewatin atau istilahnya digratisin gitu ya, itu rasanya Iya, pasti nggak nyaman ya, nggak nyaman tuh. Waktu itu di Bandung ya, betul ya. iya betul. Nah, itu apa kesimpulan-kesimpulan atau hikmah-hikmah yang dapat dari acara tersebut? Hikmahnya, jadi kita bisa memilih gitu, Prof. Kita memilih kita ikut bazar itu yang seperti apa gitu, acaranya kayak gimana. Nah, dari situ saya sering berpikir, oh mungkin bazarnya kurang tepat saya ikutnya gitu. Jadi dari apa ya, dari konteks bazarnya itu seperti apa gitu. Nggak semua bazar kita bisa buka stand di situ dengan kita udah bayar stand segitu, tapi kita laku nggak kayak gitu sih, Prof. Oke, nah kalau untuk yang khusus buat Maca ini, waktu itu apa tuh? Bazarnya tuh apa tuh? Kemarin acara Baranusa yang di Sport Jabar. Kemarin Ya. yang nggak laku sama sekali itu ya, Prof. Eh saya situ. Tapi kalau di bazar-bazar kayak pasar Minggu yang kayak gitu, ya lumayan sih. Suka ada lah satu dua apa berapa gitu yang beli. Dan anehnya kalau di bazar besar seperti itu yang tema-tema besar seperti itu, saya masuk gitu, nggak penjualan itu nggak ada gitu. Oke oke. Nah, itu menarik tuh. Nanti pendampingan sama Chin ya. Chin, ini tolong Ya, didampingi dong. Gimana caranya supaya masuk bazar, udah ngemodal, balik modal, tapi malah lebih gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Misalnya milih temanya seperti apa, terus posisinya, lokasinya. Kalau posisinya, lokasinya kurang baik, berarti bisa melakukan apa supaya lebih terlihat, dan kalau harga seperti gimana, terus mungkin dibundling kalau di pameran atau di bazar, atau kalau kalau bubaran dari Jumatan tuh kan sering tuh, ya 3.000, 3.000, 3.000, mungkin harga hmm. gitu gitu ya, dan Kalau lain-lain. kalau teriak-teriak, aku kan cerewet ya, Prof, orangnya, ya pasti teriak-teriak gitu. Ayo cobi heula ya teh, mun teu ngeunah mah gratis gitu, misalnya contoh ya, misalnya kayak gitu. Tapi nanti didampingi ya sama Chin supaya nanti bisa lebih efektif lagi kalau ikut pameran. Harusnya ikut pameran itu memperluas pasar kita, dan kalau bukan saat itu nggak ada yang beli atau sedikit yang beli, kita punya kenalan banyak gitu ya, punya kenalan banyak yang Ya, kita bisa jadikan mereka untuk memperluas jejaring kita atau network kita. Wah, keren nih ceritanya nih. Iya, lumayan ya kalau kata orang Jakarta senep gitu, senep. Senep tuh apa ya?
Mangkel gitu ya kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Sunda bilangnya apa ya? Rasanya kumaha, Cak, kalau nggak ada yang beli. Agak gendut gitu ya, Dok. Prof, gimana ya? Eh, Ngedumel gitu. Kok orang lain banyak yang beli ke aku enggak? Oh iya iya iya. Oh saya jadi ingat tuh, saya jadi ingat. Salah satu tamu ngobrol saya mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Dia bilang dia punya doa-doa khusus kalau ikut bazar ya atau pergi ke luar rumah udah bawa barang sampai supaya doanya kalau kembali itu udah habis semua ludes ludes gitu ya jadi udah nggak ada sisanya lagi dan sepertinya waktu itu yang saya tangkap doanya selalu mustajab atau alias manjur ya. Nah, jadi nanti browsing atau tanya Winnie deh ada nggak yang waktu itu ngobrol-ngobrol seperti itu kalau nggak salah ibu dari Depok ya dari Depok atau seputaran DKI Jakarta lah waktu itu atau dari Bogor kalau nggak salah ya kalau nggak Depok Bogor nanti bisa lihat-lihat ini karena sesinya udah 365 gini mungkin pegel juga kalau harus satu-satu nyari gitu ya jadi bisa tanya Win. Oke, Iya, boleh. makasih ceritanya berbagi cerita pahitnya Ica. Oke, sekarang Donga, ayo Donga, cerita Donga. Oke, kalau cerita pahit ya dari saya itu mungkin lebih ke balik lagi ke kemarin ya waktu pertama kali membuka usaha itu. Nah, ketika membuka usaha itu kan dulu memang saya ini sebenarnya orangnya yang konsumtif, bukan orang yang produktif. Jadi dulu memang sering beli-beli parfum, gonta-ganti parfum. Tapi memang dari dulu udah make parfum yang ini gitu. Nah, sehingga ada inisiatif ketika pertama kali membuka itu kan waktu masa pandemi. Ini ceritanya masa pandemi, Prof. Masa pandemi COVID itu 2019 ya. Nah, ketika 2019 itu ada larangan dari pemerintah bahwa masyarakat itu tidak boleh keluar rumah atau bertemu dengan teman atau rekan-rekan gitu kan. Nah, tetapi itu bertolak belakang dengan sifat gitu. Karena memang Donga Rocky sendiri itu orangnya yang memang senang keluar, senang jalan, tidak mau diam di rumah itu. Rasanya kalau di rumah itu kayak di penjara gitu kan. Sehingga mencari cara mungkin lebih terlihat kayak apa ya, melanggar aturan pemerintah ya. Tapi memang itu dari pribadi sendiri kan, sehingga cari cara untuk bagaimana caranya bisa keluar rumah tanpa mengeluarkan uang gitu. Kalau waktu kemarin itu kan 2019 itu statusnya Rocky itu masih mahasiswa. Sehingga ketika masih mahasiswa kan perlu biaya gitu kan untuk skripsi, untuk mahasiswa tingkat akhir, untuk skripsi, untuk segala macam itu biar bisa keluar dari kampus gitu. Nah, sehingga ada ide untuk ini apa untuk membuka usaha, tapi memang dananya sangat minim. Itu pertama kali. Ketika itu baru beli parfum itu mungkin satu lusinan gitu. Baru bisa mampu membeli itu satu lusin sehingga memang pemasarannya itu lewat teman-teman dulu, lewat keluarga, pemasarannya gitu. Sehingga langsung sendiri kan, langsung memasarkan sendiri. Ketika pergi udah nggak tahu map, nyasar, kemudian apa pakai motor itu banyak pecah. Akhirnya ya bukannya kita malah mendapatkan pemasukan, malah pengeluaran yang didapat. Itu kemarin susahnya waktu pertama kali. Kemudian waktu itu ada teman juga yang modalin untuk buka yang lebih besar lagi gitu kan. Untuk yang lebih besar lagi, alhamdulillah lancar. Kemudian ada juga kemarin itu sempat ke Kabupaten Bengkulu Utara, itu tepatnya di Desa Lebong Tandai. Mungkin kalau untuk masyarakat Bengkulu tahu itu daerahnya di mana, itu daerah terpencil, sangat terpencil. Nah, ketika di sana kemarin itu ada orang yang ingin jadi reseller.
Nah, ketika pulang ke Bengkulu itu sudah di packing, sudah disiapkan parfumnya itu sekitaran 2 lusin, udah dimasukkan ke ini, udah di packing lah. Udah mantap, siap-siap mau dikirim. Tiba-tiba langsung dari sananya memutuskan katanya, kami nggak jadi untuk mesan parfum. Itu gimana ininya? Udah di packing, udah rapi-rapi, udah siap mau dikirim, besoknya tiba-tiba dibatalkan. Akhirnya ya nggak jadi. Kebetulan kemarin tinggal itu lagi, ya dipakai sendiri, kemudian dipromosikan lagi sama keluarga. Dan banting harga kemarin memang gitu. Karena memang udah ini kan, kalau parfum ini beda dengan makanan. Kalau makanan itu kan mungkin ketika orang makan mungkin seminggu 2 minggu itu sudah habis. Tapi kalau parfum ini dia ininya lama. Misalnya dia belinya sekarang mungkin 1 bulan 2 bulan lagi dia baru bisa beli lagi gitu. Oke. Ya mungkin lebih ke situ sih waktu pertama kali membuka usaha, kemudian ketika dibohongi oleh konsumen itu sering terjadi juga. Itu sih pengalaman pahitnya, walaupun mungkin kalau tidak sepahit dengan yang Mbak sebelah tadi ya, ketika di bazar tidak ini tidak laku dagangannya. Tapi ya itu pengalaman yang saya rasakan, mungkin bagi saya itu cukup pahit. Iya, iya. Jadi Itu pokoknya abis Ica cerita segala sesuatunya terasa manis. Karena kalau ngebayangin iya, Ica seperti Ica itu, wah gimana tuh ya, nggak kebayang. Jadi, nah untungnya atau benefitnya atau hal pembelajaran yang kita dapatkan itu dari cerita-cerita orang ternyata yang kita pikir udah payah gitu ya, ternyata masih ada yang jadi di masih atas ada langit yang masih lebih ada lagi. langit gitu ya. Nah, jadi kira-kira Donge itu untuk menghindari hal-hal serupa itu apa yang dilakukan setelah itu agar agar pahitnya tidak berulang. Oke, kalau hal yang seperti itu mungkin kalau untuk makanan itu kan dia ada masa expirednya ya. Ada masa habisnya gitu. Misalnya dalam jangka waktu 2 bulan itu tidak bisa dikonsumsi lagi. Akan tetapi kalau dari parfum sendiri itu kan barang yang 1 tahun 2 tahun pun dia tidak akan ini, tidak akan ada masa expirednya gitu. Sehingga kalau untuk ini sih tidak terlalu menjadi masalah gitu kan. Biar tidak terjadi lagi gitu kan hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus mempersiapkan, memang harus ada planning A dan planning B. Nah, di planning A memang dipersiapkan matang-matang dulu gitu. Memang harus dipastikan dulu ketika kita sudah deal sama konsumennya dan konsumennya sudah memang kita percayai, ya baru kita kirimkan gitu. Tapi kalau yang kayak Rocky kemarin itu kan memang nggak ada ininya, nggak ada perjanjian ininya, cuman memang dari orangnya, oh minat untuk jadi reseller gitu kan. Cuman kayak gitu aja, untuk ininya sudah disiapkan, ya besok langsung disiapkan, ketika balik ke rumah langsung disiapkan, langsung di packing langsung ini, tiba-tiba waktu ditelepon lagi nggak jadi gitu. Memang jadi harus dipastikan benar-benar baru bisa dikirim gitu. Oke, oke. Oke, nah pembelajaran seperti itu yang ya kita boleh senang, kita boleh gercep, tapi tetap kita harus langkah-langkah dari suatu proses itu harus kita Iya, penuhi dulu. Jadi nggak boleh kita loncat-loncat, itu langkah-langkahnya. Ya, harus Masya ada Allah. langkah-langkahnya. Ya, dan langkah-langkah itu mungkin tadinya kita nggak tahu, tapi begitu kita merasakannya, oh, rasanya seperti ini ya, rasa jamu, rasa jamu. Nah, namanya juga pahit. Ya, jadi terima kasih nih, Donge dan Ica, Teh Ica, wah, ceritanya. Oh. Nah, kita masih ada kira-kira 10 menit lagi. Karena tadi cerita mengenai yang pahit-pahit, nah sekarang waktunya untuk bertanya kepada saya.
Mudah-mudahan saya bisa jawab. Silakan Ica, tanya apa aja boleh. Gini, Flop. Saya kan gimana caranya eh, pemasaran itu tidak berhenti di situ aja gitu. Untuk cari partner-partner yang benar-benar serius tuh ada nggak sih, Prof, ininya kunci-kuncinya gitu? Oke, ini Coach Ida Nur udah nulis, udah dibaca belum? Tadi udah, Coach, soalnya saya ini sih bergabungnya baru ya sama oh Coach Ida, jadi nanti sama Coach Ida mepet terus minta pendampingan. iya harus. Ya, jadi jangan merasa sungkan, jangan merasa takut ngerepotin. Kita Coach Ida itu ada di sini emang untuk ditanya. Mau pertanyaannya sesederhana gimana sih caranya daftar gitu juga nggak ada masalah. Jadi memang itulah tugas kita. Ya, jadi kembali ke pertanyaannya gimana sih supaya bisa lebih luas gitu ya. Nah, Iya, untuk pemasaran. Ica udah berkeluarga ya? Udah belum? Sudah, sudah, Udah ya. sudah, Prof. Nah, jadi kalau saya selalu menyarankan bahwa bisnis itu kan kalau kita mau 4L ya segitu-gitu aja ya, segitu-gitu aja bisnis. Ya, Nah, tapi kalau kita mau berjamaah, berjejaring, memperluas teman, memberi lebih banyak lagi informasi, berkomunikasi, berinteraksi, ujung-ujungnya adalah transaksi, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya transaksinya lebih luas lagi? Nah, kalau di usaha itu memang kita harus senantiasa mencari mitra, ya mitra baru atau mitra yang penting kerjasama. Nah, dalam hal ini kan pemasaran. Nah, cari mitra itu yang kita lakukan persis seperti kalau kita sedang mencari jodoh dalam kehidupan. Gimana tuh kira-kira, Cak? Kalau mencari jodoh dalam kehidupan gimana? Pasti ada prosesnya ya, ada ya, kenalannya, ya ada proses ta'arufnya, panjang. terus betul ada referensi, istilahnya ada referensinya. Ya, Sama juga mitra dalam usaha juga gitu. Kita perlu dapat referensi juga dari orang lain. Terus dari orang-orang yang kenal dengan karakter mereka. Dan juga kita harus tahu bahwa saling berbagi kira-kira tujuannya apa sih kalau mau bermitra. Nah, kalau tujuannya sama, itu satu langkah mendekati kita untuk berkolaborasi atau bermitra. Dan seterusnya. Jadi kita makin lama makin kenal, makin lama makin kenal. Katanya ada yang mengatakan ahli hikmah kalau mau kenal sama orang itu adalah salah satunya kita bertransaksi dengan dia. Ya, jadi kita lihat dalam transaksi kira-kira dia maunya win-win atau dia sendiri yang win. Ya, itu udah mencerminkan. Terus dari situ kita bisa tahu, oh hatinya nyambung nggak nih. Begitu hatinya nyambung, baru kita bisa bilang, oke ini kita undang dia sebagai mitra kita untuk pemasaran contohnya. Ya, jadi kalau orang udah bicarain di depannya cuannya duluan, saya bilang, nanti, cuannya bakalan ngikutin. Yang penting seperti tadi, jodoh kehidupan itu adalah proses panjang dalam kita mengenal untuk bermitra. Sama juga dengan usaha. Kenapa sama? Coba, ada nggak kalau kita jodoh kehidupan itu pengennya cuma sebentar, setahun, 2 tahun, enggak. atau bahkan kurang, enggak ya?
seumur umur ya. Enggak. Nah, kalau cari jodoh dalam bisnis, pengennya sebentar atau Panjang panjang? lah. Panjang Ya, dong, Prof. bahkan untuk usaha itu kalau kitanya sudah nggak di dunia lagi, itu usahanya berlanjut kemana? Ke Turun. generasi selanjutnya Iya. ya. Nah, kalau mitranya Ini bagus, iya generasinya juga ikut turun gitu ya. Jadi terus sambung terus. Jadi bukan hanya jodoh di dunia saja, tapi jodoh di dunia panjang gitu. Ya, udah sampai bergenerasi-generasi. Nah, jadi nggak bisa buru-buru langsung tiba-tiba ayo gitu ya. Hitungannya ketemu langsung ayo. Nggak gitu juga. Kita justru harus selangkah demi selangkah, hatinya nyambung, tujuannya kepalanya nyambung, udah itu terus baru kita masuk ke tadi perjanjian. Mudah-mudahan membantu Ica. Kedengaran nggak Ica? iya. Iya, Ya. kedengeran, Prof. Oh ya, ya. Mudah-mudahan membantu. Kalau belum, nanti kita lanjut di DM ya. Sekarang giliran Iya. Donge, Rocky. Donga, Prof. Donge. Oh Aduh. donga, iya donga, 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 Donga. donga, donga atau donga. Donga, pakai A. Oh pakai A. Donga. Tadi I-nya sama donga. Iya, donga. Ayo, donga, donga. Ayo donga. Oke, kalau pertanyaannya masih sih sebenarnya sama sih dengan cara pemasaran, kemudian dengan kolaborasi misalnya kayak perusahaan gitu. Itu kan bagaimana cara memang benar-benar orang itu mau kayak gitu nah untuk bisa bermitra dengan kita. Kemudian juga kayak misalnya di dalam organisasi gitu. Nah, contohnya di OKOC kan. Itu gimana sih biar kita itu bisa loyal, kemudian juga kan Rocky kan baru juga kan di OKOC juga kan di Skis tadi memang baru-baru bergabung gitu kan. Bagaimana Rocky itu bisa menjadi member istilahnya kan member ataupun anggota dari Skis itu bisa tetap semangat kayak itu bisa tetap loyal di Skis OKOC itu. Dan juga bisa mengembangkan usaha yang memang udah Rocky jalani. Kalau kemarin memang belum terlalu serius kan, kalau sekarang memang udah menuju ke tahap yang lebih serius lagi gitu. Nah, bagaimana bisa berkembang di OKOC lagi? Oke, tadi pagi saya baru bincang-bincang sama Coach Ida dengan OKC Skies Bogor. Terus dalam bincang-bincang itu saya nanya, kalau di Skies Bogor itu mentor udah berapa? Udah 30. Kalau di OKC Skies seluruh Indonesia udah berapa kira-kira? Oh yang daftar hampir 800 yang di okoc.net. Terus keseluruhannya mungkin udah di atas 1000. Nah, tinggal nanya ke diri sendiri nih, Donga dan Ica nanya ke diri sendiri, apa saya sudah memanfaatkan yang 1000 itu? Ya, kalau saya belum memanfaatkan yang 1000, berarti ruang untuk terus menjelajah ke yang 1000 itu cukup besar. Nah, itu baru OKOC Skies 1000 ya. Kalau digabung-gabung, yang seperti OKOC Skies ini kan hampir ada 200 di OKOC Indonesia. Itu kalau digabung-gabung jumlahnya ada 550 kali lipat dari yang ada di OKOC Skies, yaitu di atas 550.000 yang ada. Nah, apakah itu sudah kita pergunakan sebesar-besarnya, seluas-luasnya jejaring tersebut? Jadi kalau kita bilang loyal itu terhadap tujuan, bukan terhadap baju aja, tetapi terhadap tujuan. Tujuannya apa? OKOC. Tujuannya satu, menciptakan lapangan kerja buat diri sendiri maupun buat orang lain sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kalau senang tong sorangan gitu kalau kata orang Sunda ya.
Iya. Jadi ajak-ajak tuh yang lain. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, oh di OKOC Sky saja, Sky Indonesia aja ada 1.000. Saya kayaknya di jejaringnya belum sampai 100 nih. Berarti kita terus saja tuh. Ayo, kalau tidak ya mungkin dari 1.000 itu yang cocok dengan parfum mungkin 500 misalnya contoh ya. Ya 500 harus diekspor. Dari 500.000 orang lebih yang ada di OKOC, ya mungkin 100.000 gitu. Tapi kalau 100.000 dikali 75.000 berapa kira-kira? 100.000 dikali 75.000. Ayo, berapa tuh? 750 7 jutaan M. ya. 75 kali 75 100 berapa? 100. 7.500. 7,5 M. 7 M. 7,5 M. Hitung-hitungannya kurang. Iya. Itu kalau hitung-hitungannya kurang di sini harus cepet di kalkulator. Siap Pak. Jadi langsung cek, gitu ya. Nah, itu ya potensi baru di OKOC aja. Iya. Ya. Dan ya sebulan bisa dari 7,5 M nggak usah 10%, 750 juta. Ya 1% aja, 75 juta aja. 1% tuh 75 juta, 75 juta per bulan aja. Ya itu berapa itu? Ya udah kebayang ya? Kita Gitu. Ya mudah-mudahan ngebantu. Kenapa kita mau berbondong-bondong berjamaah bergotong royong, karena kalau satu orang jadi 2 orang itu kekuatannya berlipat. Jadi 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1.000 orang, 10.000, 100.000, 500.000, nanti satu saat bisa di atas 1 juta. Amin ya robbal alamin. Itu lebih kuat lagi. Amin. Ya nggak usah jualannya, nggak usah kemana-mana. Gitu kira-kira. Donga, mudah-mudahan Donga menjawab. Kalau belum kita DM-an. Oke, ini karena kita udah lewat 1 menit dari tadi. Ini saya kasih kesempatan 1 menit kasih kalimat penutup Teh Ica dan Donga Rocky. Oke, silakan Teh Ica. Ya, untuk para pelaku UMKM, ayo kita semangat. Para wanita entrepreneur, jangan patah semangat. Kita terus berjuang cari cuan. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan adanya saya di OKOC bisa lebih luas lagi ya, Prof. Bisa lebih panjang lagi. Karena saya sekarang sudah jadi tulang punggung untuk adik-adik saya gitu, Prof. Dan intinya jangan patah semangat, terus berjuang demi kemajuan kita bersama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Teh Ica, kalimat penutupnya. Ayo Donga, silakan Donga. Oke, baik. Bukan dongeng. Teman-teman semua, saya punya satu jargon ya. Oke, kita bisa, yakin bisa, pasti bisa. Untuk teman-teman semua, pasti kita akan bisa berhasil, asalkan niatnya baik gitu. Mungkin itu saja penutupnya. Kita bisa, yakin bisa, pasti bisa. Yakin bisa, pasti bisa. Insya Allah, Masya Allah. Keren. Makanya kita harus bersama-sama, pasti bisa. Amin, amin ya robbal alamin. Saya jadi teringat satu nih, sebelum kita sudahi. Beberapa tahun lalu datang ke saya anak muda juga. Dia punya parfum.
namanya parfum gue. Nah, Parfum gue. parfum gue itu dia setiap orang punya barcode-nya. Supaya nanti kalau Oh. beli lagi itu sesuai dengan barcode-nya karena itu dirancang khusus untuk orang tersebut. Jadi entah itu dari tanggal lahir atau dari tanggal penting atau dari personality gitu ya. Jadi setiap orang punya barcode. Tapi memang kalau orang yang cuman waktu-waktu tertentu pakai minyak wangi, oh itu minyak wangi bisa bertahun-tahun. Iya, Seperti gitu. saya itu bisa bertahun-tahun. Anyway, mudah-mudahan semangat terus, omsetnya tambah naik di bulan Amin. Ramadan, insya Allah, Amin. dan Amin. Ya ciptakan Allah. lapangan kerja terus. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Makasih. Terima kasih, Prof. Makasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Oke, teman-teman, tadi kita sudah dengar ngobrol-ngobrol santai bersama Skis Bengkulu dan Skies Bandung. Coach Ida, dibacanya Skis nih, gimana nih? Oke, makasih teman-teman yang masih ada di sini. Makasih ya Coach Ida. Mudah-mudahan mereka atau semua anggota Skis yang 1000, kok Skis sih? Skies yang 1000 itu di bulan Ramadan ini cuannya minimal naik dari yang sebelumnya. Kalau bisa berlipat-lipat, lebih keren lagi. Oke, amin. Terima kasih Coach Ida, Jana, dan teman-teman yang masih ada di sini. Good night, selamat istirahat, sampai ketemu besok di acara ngobrol santai atau apa ya besoknya? Mentas, mentoring tuntas, atau pantas pendampingan ikhlas. Anyway, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.